Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yakobus selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 izin untuk memaparkan progres kedua hasil diskusi kami mengenai studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Dara Valentista, 2 Haidar Nur Izzata, dan yang ketiga Solahuddin Ardi Nugroho. Untuk studi kasus ini kami akan mengerjakan 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan dan identifikasi masalah. Kedua, identifikasi alternatif. Ketiga, identifikasi cost dan manfaat. Langkah keempat, mengumpulkan informasi dan menjumlahkan cost. Kelima, mempertimbangkan faktor kualitatif. Dan yang keenam, mengambil keputusan. Sebelum itu, saya akan memaparkan mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan yang menjual makanan dan minuman yang berkantor di Jakarta. Sudono Salim merupakan pemilik PT ini yang dibuat pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada 5 Februari tahun 1994 atau 4 tahun setelahnya berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Baik, selanjutnya identifikasi masalah yang telah kita kerjakan di minggu lalu akan disampaikan oleh Haidar. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Manajemen IT pada PT Indofood JBP Sukses Makmur memiliki standar operation prosedur atau SOP untuk pelayanan sistem informasi dan pengamanan masalah yang berhubungan dengan penggunaan SAP. Sistem SAP merupakan sistem inti yang dipakai user di hampir semua departemen untuk transaksi bisnis harian maupun keperluan pelaporan dan analisis. Manajemen IT juga membuat aplikasi service desk untuk mengetahui masalah atau keluhan yang dihadapi oleh user. Masalah yang diinput oleh user ke dalam aplikasi tersebut mengenai pelaporan service, request, dan insiden. Berikut merupakan rumusan masalah yang berkaitan dengan insiden, yaitu belum ditegaskannya prosedur penyampaian keluhan, kurang lengkapnya daftar insiden dan daftar solusi database, pelaporan dan pendistribusian mengenai insiden belum dilakukan dengan tepat waktu, support group yang dibentuk untuk mengidentifikasi masalah belum dilakukan secara intensif, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menangani suatu masalah. Setelah itu dapat dirumuskan masalah, dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu nilai tingkat kapabilitas tata kelola permintaan layanan sistem informasi dan penanganan pelaporan insiden masih belum diketahui jelas. Lalu nilai tingkat kapabilitas tata kelola penanganan masalah, penyelesaian masalah dan sumber daya juga belum diketahui. Dan yang terakhir itu belum adanya updatean mengenai daftar peristiwa dan data solusi untuk menangani suatu masalah. Baik, yang kedua, identifikasi alternatif. Setelah menerima masalah PT Indofood, harus menentukan alternatif untuk menangani masalah yang terjadi, yaitu dalam memperkirakan tingkat kapabilitas dalam penyelesaian layanan dan penyelesaian masalah dalam sistem pengoperasian SAP yang ada di PT Indofood dengan mengimplementasikan metode COBIT. Berikut merupakan alternatifnya. 1. Menggunakan DSS-01 untuk mengatur operasinya. 2. Menggunakan DSS-02 untuk mengatur pelayanan dan masalah. Ketiga, menggunakan DSS-03 untuk mengatur masalah. Keempat, menggunakan DSS-04 untuk mengatur kelanjutannya. Kelima, menggunakan DSS-05 untuk mengatur kenyamanan masalah. Keenam, menggunakan DSS-06 untuk mengontrol proses dalam bisnis. Kemudian berikut ini referensi dari kelompok kami mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.